Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zela dengan NIM 22133016. Di video kali ini saya akan membahas soal kaji ulang schedule anggaran di buku Akuntansi Manajerial by Garrison di halaman 408. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Erli Mulyani SE MSI. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan soalnya. Minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Informasi pertama yaitu produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Dengan catatan semua penjualan yaitu dilakukan secara kredit. Seperti yang kita bisa lihat pada tabel, untuk anggaran penjualan per unit di kuartal tahun kedua, untuk kuartal pertama yaitu 40.000, untuk kuartal kedua 60.000, dan begitupun dengan kuartal selanjutnya. Sedangkan untuk kuartal tahun ketiga, kuartal pertamanya yaitu 70.000 dan kuartal keduanya 80.000. Untuk poin yang selanjutnya yaitu penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun kedua, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tak tertagih dapat diabaikan. Untuk poin yang C, yaitu perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Untuk poin D, yaitu dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Poin yang terakhir, yaitu biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Setelah saya membacakan beberapa informasi yang dapat kita simak sebelumnya, selanjutnya yaitu diminta untuk yang pertama menyusun anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas, yang kedua menyusun anggaran produksi, dan yang ketiga menyusun anggaran pembelian dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, sebelumnya kita akan menyusun anggaran penjualan. Yang bisa kita lihat sebagai berikut. Pada tabel ada anggaran penjualan per unit, yang bisa kita lihat informasinya di poin yang A pada slide sebelumnya. Untuk anggaran penjualan per unit kuartal pertama yaitu 40.000, kuartal kedua 60.000, dan begitupun selanjutnya. Sehingga menghasilkan total anggaran penjualan per unit kuartal tahun kedua yaitu 250.000. Untuk harga jual per unitnya yaitu
$8. Sehingga kita bisa mengkalikan anggaran penjualan dengan harga jual per unit, sehingga menghasilkan untuk kuartal pertama yaitu $320.000, kuartal kedua yaitu $480.000, dan begitupun seterusnya, sehingga menghasilkan total penjualan di kuartal tahun kedua sebesar $2 juta. Selanjutnya kita diminta untuk menyusun schedule penerimaan kas. Sehingga dapat kita lihat pada tabel yang pertama yaitu saldo awal piutang usaha sebesar $65.000 di kuartal pertama. Untuk selanjutnya yaitu penjualan di kuartal pertama yang dapat kita kalkulasikan dengan $320.000, yaitu total penjualan di kuartal pertama pada slide sebelumnya dikalikan dengan 75% dan 25%, sehingga menghasilkan $240.000 di kuartal pertama dan kuartal kedua $80.000. Dan begitupun dengan penjualan kuartal kedua, ketiga, dan keempat, sehingga mendapati total penerimaan kas di kuartal tahun kedua yaitu totalnya sebesar $1.965.000. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu diminta untuk menyusun anggaran produksi. Seperti yang kita lihat, anggaran produksi dapat disusun dengan anggaran penjualan per unit ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan yang didapati dari 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya yang menghasilkan total kebutuhan, lalu dikurangkan dengan persediaan awal barang jadi sehingga menghasilkan produksi yang dibutuhkan. Untuk kuartal tahun kedua, persediaan akhir yang diinginkan yang pada kuartal pertama yaitu 18.000 dan kuartal keempat yaitu 21.000. 21.000 ini sendiri didapati dari 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama di tahun ketiga. Untuk kuartal tahun ketiga yaitu sebesar 24.000. Sehingga menghasilkan total kebutuhan untuk kuartal pertama di tahun kedua yaitu 58.000, dan begitupun selanjutnya sehingga menghasilkan total kuartal tahun kedua yaitu 271.000 dan kuartal tahun ketiga sebesar 94.000. Selanjutnya yaitu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Untuk kuartal tahun kedua yang pertama yaitu 12.000. Untuk kuartal yang kedua yaitu 18.000. Dan begitupun selanjutnya, sehingga menghasilkan produksi yang dibutuhkan di kuartal tahun kedua yaitu 259.000 dan kuartal tahun ketiga yaitu sebesar 73.000. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu kita mengkalikan produksi yang diperlukan dengan bahan baku yang diperlukan per unit. Untuk kuartal tahun kedua, total yang kebutuhan produksi yang dibutuhkan yaitu sebesar 1.295.000 pon. Dan untuk kuartal tahun ketiga yaitu 365.000 pon. Lalu selanjutnya yaitu ditambahkan dengan persediaan awal bahan baku yang dapat kita lihat hasilnya dari 10% dari kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya. Sehingga untuk selanjutnya menghasilkan yaitu total kebutuhan. Untuk total kebutuhan di kuartal tahun kedua yaitu 1.331.500 pon. Sedangkan yang selanjutnya yaitu dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Untuk total bahan baku untuk menghasilkan total bahan baku yang akan dibeli. Untuk kuartal tahun kedua, total bahan baku yang akan dibeli yaitu sebesar 1.308.500. Untuk selanjutnya dikalikan dengan biaya mentah per pon, yaitu sebesar $0,80 yang bisa kita lihat informasinya pada slide sebelumnya. Sehingga pada kuartal tahun kedua membutuhkan
Biaya bahan mentah yang akan dibeli sebesar $1.046.800. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dapat dihitung sebagai berikut. Untuk kuartal tahun kedua, yang pertama yaitu saldo awal utang usaha sebesar $81.500. Dan untuk pembelian kuartal pertama, yang kita hitung dengan $194.400 dikalikan dengan 60% dan 40%, sehingga menghasilkan kuartal pertama yaitu $116.400 dan kuartal kedua yaitu $77.760.000. Dan begitupun dengan pembelian kuartal kedua, ketiga, dan keempat, sehingga menghasilkan total pengeluaran kas di kuartal tahun kedua yaitu totalnya sebesar $1.035.980. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.